Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobi Herian. Kali ini saya ingin mencari video dari Eko tadi yang berjudul Anies usulkan sepeda bisa masuk tol. Kita langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Jumpa lagi, Kisana. Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, dikabarkan telah mengirimkan surat permohonan kepada Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyo, yang isinya meminta ruas tol lingkar dalam Jakarta dibuka untuk para pengendara sepeda. Dalam surat tertanggal 11 Agustus 2020 itu, Gubernur meminta ruas tol Cawang Tanjung Priok diperbolehkan dilalui sepeda jenis road bike atau sepeda balap. Mungkin Kisanak, karena ini adalah jalan tol, jadi sepeda yang Jadi gambar tadi itu guys, itu bukan mempresentasikan jalan tol ya, bukan. Itu bukan jalan tol. Dari foto itu ya, jadi jangan kira itu jalan tol guys. Jadi ini apa namanya, misleading ya. Jadi tadi ini apa menampilkan foto seolah itu jalan tol gitu. Jadi orang akan berpersepsi, oh itu jalan tol seperti itu. Enggak, itu tadi jalan biasa, jalan yang dikasih marka ya. Jadi jalan-jalan Jakarta itu memang ada yang dikasih marka seperti itu untuk diperuntukkan bagi pesepeda tentunya. Jadi juga trotoar nyaman untuk berjalan kaki. Jadi sekali lagi guys ya, itu tadi itu bukan jalan tol sekali lagi ya. Jadi jangan tertipu gitu kan. Nanti akan jelaskan apa yang Pak Anies lakukan, itu akan saya jelaskan sehingga publik tidak akan tidak akan salah paham dengan pembodohan publik yang sedang dilakukan Eko tadi ini guys. perbolehkan juga harus yang berkecepatan tinggi seperti sepeda balap tersebut. Bisa disimpulkan, usulan Pemda DKI tersebut bukan dimaksudkan untuk pengendara sepeda statis seperti di studio gimnasium. Kisanak yang beriman, tentu saja permintaan ini membuat iri pengguna kendaraan lain. Ntar ya, saya terangkan dulu ya gini. Makanya sekarang yang apa Anda harus lihat di Twitter itu sudah detail gitu. Gini, dilakukan Pak Anies itu adalah beliau itu kan berdasarkan dari penelitian dan kajian bahwa jalan tol di Jakarta ya yang ada di satu wilayah aja tuh waktu tuh ya yang mau diterapkan itu di satu wilayah itu ada jalan tol yang di atas yang di atas itu. Di jalan tol itu ketika orang lewat dia bisa melihat ke bawah, bisa melihat pemandangan. Jadi itu pada hari Minggu sepi guys, antara jam 6 dan 9 pagi itu sepi gitu. Nah itu yang diusulkan untuk dibuka di jam itu saja gitu, dibuka untuk sepeda dan itu bagi kendaraan lain gitu. Karena memang sama kayak misalnya kayak Car Free Day gitu, dimana di manapun tempat itu ya, ke Jakarta di tempat saya juga ada itu Car Free Day, dimana jam Minggu pagi jam 6 sampai jam 10 pagi ya itu kendaraan ditutup lewat situ kecuali sepeda hanya atau orang jalan kaki. Ini sama kayak itu konsepnya guys. Jadi ini sama seperti Car Free Day gitu. Jadi kendaraan bermotor itu yang lewat pada pagi Minggu itu hanya 3 jam ya, jam 6 sampai 9, dan itu sepeda boleh lewat tentunya gitu. Karena gunanya untuk apa? Agar mereka bisa menikmati udara pagi Jakarta di hari Minggu gitu kan. Karena itu libur, mereka bisa sehat, bisa olahraga sepeda, dan mereka bisa melihat pemandangan Jakarta tentunya dari atas ke jalan tol flyover itu untuk. Jadi itu sebenarnya guys yang tidak diketahui oleh Eko tadi. Makanya dia melakukan pembodohan publik seperti ini gitu. Karena bentuk dari dia tuh memang saya nggak tahu dia memang nggak paham itu, nggak tahu berita itu atau bagaimana gitu kan. Jadi jangan Anda tertipu dengan informasi yang diberikan oleh Eko tadi. Harus Anda cermati berita itu lebih lanjut lagi gitu. Jadi nggak seperti yang Anda lihat di videonya Eko tadi ini guys. Para pengendara becak, bajai, helicak maupun bemo berharap tidak didiskriminasi dengan kebijakan tersebut. Ya, ini kan bukan menggunakan jam tol sehari-hari, enggak, hanya 3 jam itu aja dari Minggu. Nah, itu bedanya. Jadi nggak ada hubungan sekali lagi sama becak, sama bemo nggak ada hubungannya gitu. Sementara itu, Kisanak, para pengguna skuter juga berharap diperbolehkan masuk jalan tol sambil melenggok dengan skuternya. Mirip saudara sepupu Tinky Winky yang Kisanak,
berpelukan. Tidak cukup sampai di situ. Di sana, ibu-ibu pendorong gerobak bayi atau baby walker juga tidak Ini selebihnya cuma hiburan ya. Jadi fakta udah saya sampaikan di awal. Jadi selebihnya ini kita tonton hiburannya aja. Jadi Eko ini berusaha melucu. Sebenarnya nggak lucu guys. Ya. Ini sangat memalukan. Ketika Anda melakukan pembunuhan publik itu sangat memalukan sekali. Ini sebenarnya nggak lucu. Bagi dia mungkin lucu, bagi saya tidak. Maaf. mau hak-haknya dicuekin gubernur. Mereka menuntut bisa mendorong bayinya di ruas tol untuk menghibur anak-anak yang sedang ngambek sambil menghirup knalpot tronton. Jika semuanya diakomodir, besar kemungkinan para pedagang kaki lima tidak akan mau ketinggalan. Mereka juga bermimpi bisa menggelar dagangannya di tengah jalan tol Jakarta. Lucu deh kamu. Sementara itu para pengusaha pasar malam mungkin akan meminta izin membuka layanan komedi putar di tengah jalan tol Jakarta. Jika semua usulan itu dipenuhi, dipastikan Indonesia akan memiliki jalan tol terpadat dan teramai di dunia dengan berbagai atraksi di sepanjang jalur tersebut. Kisah anak yang budiman. Usulan cerdas Pemda DKI Jakarta yang meminta sepeda diperbolehkan masuk tol ini, meskipun melanggar undang-undang, mendapat sambutan hangat dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai pendukung setia Anies Baswedan. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari PKS, Abdul Aziz, sangat mendukung langkah ini. Sebagai partai yang berbasis agama, tentu saja PKS tidak sembarangan. Nah, PKS ini kan ada dua pendapat tuh guys. Yang pertama berbahaya katanya. Nah itu berarti beliau nggak tahu kalau jalan tol itu hanya digunakan dari minggu 3 jam saja gitu. Nah yang tahu kan tadi itu mau mendukung kan. Jadi di PKS sendiri pun ya sebagai partai pendukung pun ada yang tidak paham, ada yang misinformasi. Itu gunanya informasi yang benar itu. Ya, informasi sudah saya sampaikan itu hanya digunakan 3 jam dari minggu. Ini sama kayak konsepnya Car Free Day itu guys. Ya, jadi sekali lagi kita harus menerima informasi itu yang benar gitu, bukan informasi yang bahkan PKS pun bisa misinformasi jadi kan, ada yang mendukung ada tidak gitu. Nah yang mendukung dan tidak mendukung tentu karena nggak tahu informasi itu, makanya harus informasi itu yang benar gitu. Jangan apalagi Eko yang bukan siapa, bukan pendukung gitu, bukan pendukung pemerintahan Jakarta gitu, sehingga dia lebih nggak paham lagi gitu ya. Mendukung sebuah gagasan harus ada dalil yang kuat untuk menyatakan dukungan. Kisah anak yang budiman. Mungkin saja dukungan PKS itu disandarkan pada dalil yang akrab di telinga kita. Hubul Brompton minal iman. Jika dipikir usulan agar sepeda ya main-main dengan syariat loh deh ya. Umur Brompton apa katanya itu mana ada gitu. Ini luar biasa nih guys, ini udah menghina syariat ini namanya, ya kan, udah main-main dengan dalil ini namanya, udah menghina dalil ya guys, ini bahaya sekali dan ini terus dibiarkan di rezim ini yang sangat kita kecewa sebagai Islam ya. Rezim inilah terjadi orang-orang tadi yang menghina dalil-dalil itu dibiarkan gitu guys, dan tidak dihukum sama sekali dan tidak diberikan sanksi sama sekali, dia bebas menghina dalil dengan senaknya guys. Itu yang sangat kita kecewakan dengan pemerintahan ini yang terkesan diam saja dan membiarkan orang-orang seperti Eko ini masih bisa melakukan aksi bejatnya ini guys. Masuk jalan tol ini memang sangat brilian. Apalagi sebelum usulan ini dibuat, Pemda DKI Jakarta sudah memasang peti-peti mati di berbagai sudut Jakarta. Bukan tidak mungkin kisana kedua program ini saling berhubungan. Menurut seorang pengamat yang tidak mau disebutkan, hanya mau dicirikan potongan rambutnya saja, yaitu potongan belah tengah, mengatakan jika usulan ini dipenuhi, maka bisa langsung terlihat kekuatan kerangka sepeda Brompton yang selama ini menjadi pujaan para goeser. Sebab menurut pengamat yang kerap membelah rambutnya dengan pisau lipat ini, sebrompton-bromptonnya sebuah sepeda akan remuk juga jika tersenggol truk tronton di jalan tol. Di sana besar kemungkinan usulan tersebut akan diikuti oleh anggaran yang harus disiapkan Pemda DKI Jakarta. Sebagai catatan,
untuk membangun 63 km jalur sepeda di jalan-jalan Jakarta selama ini, Pemda DKI menganggarkan anggaran sebesar 72 miliar rupiah. Itu artinya setiap kilometer jalur sepeda yang ada sekarang menghabiskan anggaran lebih dari 1 miliar rupiah. Dan apa itu efek positifnya? Hal itu bagus sekali, saya dukung guys. Kenapa? Orang bisa bersepeda dengan nyaman, aman, karena jalurnya gitu kan. Nah, 1 miliar itu nggak berarti dengan pemborosan anggaran untuk budget untuk minyak untuk premium, minyak motor gitu kan, minyak mobil. Misalnya gini nih, saya orang yang suka hidup sehat guys. Saya kalau ada daerah bisa saya capai dengan kaki sepeda, saya akan lebih, kalau tempat yang bisa saya jangkau, saya akan memilih itu jalan kaki naik sepeda, itu lebih hemat. Saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk beli premium gitu kan. Itu pemborosan. Jadi kalau saya bisa hemat, kalau tidak gitu. Dan dengan itu saya bisa menabung, bisa bantu orang lain gitu. Jadi intinya guys ya, itu bagus sekali. Coba ada bayangkan ya, ada orang yang biasa naik motor ya, warga biasa naik motor atau naik angkutan. Ibaratnya mereka membayar untuk itu. Nah, habis itu mereka pakai sepeda, mengganti pakai sepeda tiap hari. Itu kan berapa penghematan bisa dilakukan? Itu kalau satu orang loh guys. Belum kalau semuanya begitu gitu kan. Akan mengurangi kemacetan, akan mengurangi polusi. Karena orang pakai sepeda, banyak orang pakai sepeda. Jadi anggaran 1 miliar itu nggak ada artinya dengan hasil yang didapatkan gitu guys. Hilangnya berkurangnya polusi, berkurangnya kemacetan, bertambahnya kesehatan warga, ya kan? Makin makmurnya sejahteranya warga karena mereka bisa menghemat gitu kan, dan mereka bisa lebih sehat. Jadi nggak ada, jadi anggaran 1 miliar itu berguna sekali daripada ya kemarin itu ya anggaran itu dibeli untuk pengadaan bus Jakarta yang terbakar itu jelas uangnya itu lenyap gitu guys, udah lenyap bersama dengan kebakarnya bus Jakarta, atau korupsi mana pengadaan UPS, atau korupsi Pantai Utara Jakarta yang itu untuk orang-orang tertentu gitu. Nah itu jelas kerugian bagi negara gitu. Atau anggaran untuk untuk menggusur kampung akuarium atau kampung luar Batang, itu jelas anggaran itu lebih nyewa traktornya untuk menggusur warga, itu jelas lebih merusak gitu. Nah kenapa itu tidak dikritik? Ini anggaran 1 miliar ini mau untuk mensejahterakan rakyat, agar rakyat tuh hidupnya sehat, bisa berhemat, mengurangi polusi dan kemacetan gitu. Jadi ekonomi ini dia tidak melihat apa efeknya, dia hanya fokus pada anggaran 1 miliar aja. Jadi nggak ngerti dia. Ini saya nih parah banget nih orangnya beneran. Ya, caranya hanya dengan mengecat jalur tersebut dengan warna hijau. Bisa dibayangkan jika sepeda-sepeda bisa masuk jalan tol, anggaran yang harus disiapkan Pemda DKI bukan hanya membangun jalur khusus sepeda tersebut, tetapi diperlukan juga membangun rumah sakit khusus korban kecelakaan sepeda yang tersenggol bus atau anggaran. Nggak paham deh ya. Kalau ada pengendara sepeda kecelakaan, itu bisa masuk ke rumah sakit biasa, rumah sakit umum gitu. Ngapain buat rumah sakit khusus pelanggar kecelakaan sepeda guys? Ini nggak paham gue tadi. Dan selagi ya, itu tuh hanya berlaku dari Minggu ya. Kendaraan ditutup masuk sana, nggak ada kendaraan bisa masuk sana di hari Minggu itu 3 jam itu ya, jam 6 sampai 9 pagi itu. Jadi nggak seperti yang Anda bayangkan itu, nggak seperti yang Eko tadi sampaikan. Lain yang perlu disiapkan adalah santunan bagi pesepeda yang cacat atau meninggal dunia akibat kebijakan tersebut. Sementara itu, perusahaan asuransi juga harus dipastikan mau membiayai pesepeda yang berselancar di jalan tol bersama truk, bus, tronton, dan berbagai jenis kendaraan roda 4 lainnya. Perlu diketahui Kisanak, aturan kecepatan di jalan tol minimal diatur dengan kecepatan 60 km per jam. Sebagai informasi, jalur tol yang dimintakan Pemda DKI untuk sepeda adalah jalur Cawang Tanjung Priuk. Sementara itu, jalur tersebut adalah jenis elevated road atau jalan layang. Di sana, perlu diketahui, pada ruas jalan layang Kampung Rambutan Tanah Abang yang bukan merupakan jalan tol, sepeda motor saja dilarang melintasinya. Ini disebabkan karena angin yang sangat kencang yang bisa mengganggu keseimbangan pengendara. Padahal kecepatan rata-rata kendaraan
di atas jalan tersebut tidak sebablas jalan tol. Tentu kita bisa membayangkan terpaan angin yang akan menampar pengendara sepeda di atas jalan layang itu jika sebuah tronton dengan kecepatan sedang melintas di samping. Ini juga yang pada akhirnya mengharuskan setiap pengendara sepeda perlu melengkapi dirinya dengan parasut, agar jika terhempas jatuh dari jalan layang masih bisa mendarat dengan baik di jalur di bawahnya. Walhasil Kisanak mengetahui usulan brilian dari Gubernur DKI Jakarta ini, sebagai warga kita hanya bisa mengelus dada saja. Entah Kisanak, dada siapa yang kali ini akan kita elus. Demikian berita kali ini kami sampaikan. Sebelum usulan Pemda DKI ini disetujui Menteri PUPR, kami menyampaikan rasa duka cita yang mendalam bagi para goeser di Jakarta. Semoga amal ibadahnya nanti diterima Tuhan yang Maha Esa. Kisanak, Anda sedang berada di channel paling up, Channel paling tidak berguna sekasar saya guys ya. Channel paling fitnah, paling hoax sekasar saya. Oke, ini mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.